Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smada Fams, bertemu lagi bersama saya Putri Petrina di Dcast Smada Podcast. Ini merupakan siaran edukatif yang akan membahas semua hal seputar SMAN 2 Trenggalek bersama dengan narasumber-narasumber yang keren dan juga kompeten. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di era new normal. Dan di sini saya sudah ditemani oleh dua narasumber, yaitu ada Duha Salsabila dan Firdan Isanul Inam. Hai Duha, hai Hai Kak Bumet. Firdan. Sapa Hai. juga dong teman-teman yang ada di Oke. rumah. Hai teman-teman semua. Oke, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah Alhamdulillah baik baik nih. banget. Alhamdulillah ya. Oh ya Iya. teman-teman, jadi Duha ini adalah perwakilan dari kelas 10 dan Firdan adalah perwakilan dari kelas 11. Jadi ketika kita nanti berdiskusi, kita akan mendapatkan dua pendapat yang berbeda dari sudut pandang kelas 10 dan juga sudut pandang dari kelas 11 gitu ya teman-teman. Iya Kak. Iya. Oke, jadi sesuai yang aku katakan di awal tadi ya, kita akan membahas tentang pendidikan di era new normal. Dan ini tuh bermula dari sekitar bulan Maret tahun 2020 ya. Iya. Itu pemerintah mengeluarkan pengumuman bahwa seluruh sekolah itu harus diliburkan selama 2 minggu karena ada 2 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Sekolah kalian dulu juga libur kan? Iya, Iya, libur. dulu itu awal-awal libur seneng banget Kak, kan cuma 2 minggu Iya, perkiraannya. ternyata Ternyata sampai hampir 2 Hampir 2 tahun. tahun. hampir 2 tahun ya. Iya. Nah, itu tadi yang kita awalnya menerapkan sistem pembelajaran yang tatap muka, sekarang kan juga harus beralih nih menjadi sistem pembelajaran secara daring. Iya. Nah, itu gimana sih kendala yang kalian alamin selama kalian berada di masa transisi itu tadi? Mungkin dari Firdan dulu nih, boleh dijelasin. Oke, kalau dari aku sendiri itu mungkin masalah-masalahnya itu masalah-masalah umum yang teman-teman semua juga mungkin merasakan gitu loh. Contohnya ada tentang kuota, terus ada permasalahan tentang kejenuhan belajar. Secara kan kita nggak pernah bersosialisasi dengan teman-teman Iya, lain gitu kan. betul. Terus yang terakhir itu ada kendala tentang materi. Kendala ini yang ya banyak banget ya teman-teman yang merasakan gitu. Karena kan kita nggak pernah dijelaskan gitu awal-awal dulu. Oke, nah terus dari poin pertama kendala yang disebutkan Firdan tadi adalah terkait dengan kuota internet ya. Iya. Nah, Dua sendiri apakah juga merasakan kendala yang sama kayak Firdan? Kalau masalah kuota itu pengaruh banget ya, kan kita ini lagi daring, pasti butuh banyak banget kuota dan harga kuota kan juga lumayan mahal ya. Iya, Tapi untungnya pemerintah udah ngasih bantuan berupa paket data gratis. dapat berapa itu dari Kalau pemerintah? kalau bulan lalu sih sampai 30 giga ya. Untuk 1 bulan ya Iya, itu. 1 bulan. Wah, keren banget. Jadi pemerintah itu sebenarnya juga membantu ya dalam proses pembelajaran daring ini agar kita itu tidak terbebani akan kuota internet juga kan, agar Iya. pembelajaran daring yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Iya. Nah, berarti waktu awal pandemi itu kalian masih duduk di bangku SMP ya? Iya, aku dulu duduk di bangku kelas 9. Kalau Duha? Masih kelas 8. Nah, terus saat ini ketika kalian udah masuk di SMA nih, khususnya SMAN 2 Trenggalek, gimana sih sistem pembelajarannya baik itu yang dilakukan secara daring maupun secara tatap muka? Mungkin dari Firdan boleh dijelasin nih, bagaimana sistem pembelajaran daringnya di Smada? Kalau pembelajaran daring di Semada itu menggunakan sistem diskusi. Jadi Bapak Ibu guru itu mengirimkan suatu problem atau permasalahannya di grup chat kelas, kadang di Google Classroom, atau bahkan kadang itu menggunakan video conference seperti Zoom atau Google Meet gitu. Nah, jadi para siswa nanti mengirim argumentasi mereka dan Bapak Ibu guru itu sebagai pelurus ketika terjadi suatu crash saat adu argumen gitu. Wah, seru banget ya berarti pembelajaran daring di Smada itu. Iya, jadi sangat interaktif antara siswa dan guru gitu. Wah, Kak. iya. Nah, terus kalian pernah dengar nggak sih kalau di Smada itu sebelum pandemi pun sudah pernah menerapkan sistem pembelajaran secara blended learning? Oh ya, itu aku pernah dengar kalau blended learning. Iya, aku juga pernah dengar itu dari kakak tingkat. Nah, jadi buat teman-teman nih yang belum tahu sistem pembelajaran blended learning itu apa, jadi sistem pembelajaran blended learning adalah sistem pembelajaran yang mengombinasikan antara pembelajaran secara tatap muka dan juga sistem pembelajaran secara daring, seperti itu. Nah, ini tadi kan yang tahu tentang sistem pembelajaran blended learning itu Firdan ya. Bolehlah diceritain sedikit nih sharing-sharing kegiatan apa sih yang udah dilakuin Smada waktu dulu sebelum pandemi yang menggunakan sistem pembelajaran secara blended learning ini. Oke. Nah, kalau blended learning itu menggabungkan antara pembelajaran konvensional dengan LMS atau Learning Management System. Jadi di LMS itu ada aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Kahoot, Edmodo, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu guru itu menggunakan sistem Flip Classroom. Nah, jadi sistem Flip Classroom itu seperti ini.
pada malam harinya sebelum Bapak Ibu guru besoknya mengajar, Bapak Ibu guru tuh mengirimkan suatu problem atau persoalan yang bisa diselesaikan besoknya ketika forum diskusi itu dibuka secara offline gitu. Wah, jadi guru-guru di Semada tuh nggak gaptek ya? Ya Kak, nih ngomongin tentang teknologi daring nih. Dulu itu Semada sudah pernah mengadakan video conference dengan siswa luar negeri. Nah, terus itu pembahasannya tentang apa? Yang dibahas itu tentang kebudayaan. Jadi kan kebudayaan mereka dengan kebudayaan kita kan berbeda gitu. Jadi kita tuh saling mempelajari gitu di situ untuk pengetahuan saja. Wah, jadi Semada tuh keren banget ya dari dulu sampai sekarang. Iya Kak. Nah, terus untuk sistem pembelajaran tatap mukanya nih, gimana Duha? Bisa dijelasin sedikit? Kalau sistem pembelajaran luring di Semada itu masih pakai shift ganjil genap ya. 1 jam pelajarannya hanya 30 menit dan prokes di Semada itu juga lumayan ketat. Contohnya kalau kita mau masuk ke area Semada, kita itu harus cek suhu dulu dan pakai hand sanitizer. Jadi siapa sih yang bertugas melakukan pengecekan suhu itu tadi? Nah, di Semada itu sendiri sudah ada Satgas Covid-nya yang terdiri dari Bapak Ibu guru dan siswa-siswa. Oh, berarti seluruh warga sekolah baik itu Bapak Ibu guru, terus siswa-siswa itu semua turut berpartisipasi ya dalam melakukan pencegahan tersebarnya virus COVID-19. Oh, terus kalau untuk interaksi nih antara guru dan siswanya itu bagaimana? Meskipun kita udah luring kan interaksi kita dengan guru masih tetap terbatas, tapi kita masih bisa interaksi di luar pembelajaran melalui media sosial. Oke, berarti siswa-siswi itu masih memiliki kesempatan ya untuk melakukan tanya jawab kepada guru, tapi itu melalui media sosial, baik itu telepon ataupun via WhatsApp gitu ya. Iya. Nah, terus apakah dengan sistem pembelajaran yang seperti ini itu menghambat prestasi kalian, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik? Mungkin dari Duhal dulu bisa bercerita. Kalau aku pribadi ya itu enggak, soalnya sewaktu pandemi ini aku juga ikut lomba-lomba. Contohnya kemarin aku ikut duta waktu ada Semada Awards. Wah, apa itu Semada Awards? Nah, Semada Awards itu adalah salah satu event yang bertujuan untuk mengetahui bakat prestasi siswa dalam bidang non-akademik. Nah, lalu untuk bidang akademiknya sendiri gimana? Kalau untuk bidang akademiknya ada KSS. KSS itu adalah kompetisi sains Semada yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang akademik yang nantinya akan digiring menuju OSN. Wah, keren-keren. Nah, kalau untuk Firdan sendiri nih gimana? Kalau aku sih tidak terbeban karena pandemi ini dan zaman yang serba online ya. Karena event-event yang aku ikuti itu event-event online karena passionku itu di bidang seni digital. Ada di fotografi, sinematografi, dan desain grafis. Jadi kan sekarang banyak banget ya event-event yang menggunakan sistem online. Contohnya ya SMA Award ini aku juga ikut di fotografi dan sinematografi gitu. Oh iya, terus ngomong-ngomong nih, kamu kan sekarang juga lagi menjabat kan sebagai ketua OSIS di Semada. Iya. Nah, program kerja apa aja sih yang udah kamu lakuin semenjak Sertijab sampai hingga saat ini? Oke, kalau Sertijab itu kan bulan September kemarin ya, dan sekarang sudah bulan November. Nah, antara bulan September sampai November ini itu nggak pernah hari Sabtu dan Minggu itu kosong. Kita isi dengan diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan. Contohnya ada diklat IT, ada diklat Adiwiyata, ada diklat Pramuka, ada diklat LDK, diklat kesehatan, diklat English Public Speaking, dan masih banyak lagi. Wah, terus siapa aja sih peserta yang boleh ikut diklat itu? Kalau pesertanya itu seluruh siswa Semada sebenarnya boleh, tapi kita membatasi kuota di venue offline. Jadi kita membatasi 30 anak di venue offline, dan untuk online-nya kita kan menggunakan video conference seperti Zoom. Nah, di situ kita bisa memasukkan seluruh siswa Semada untuk ikut di diklat tersebut gitu. Oke, jadi Semada itu mewadahi seluruh bakat minat siswa dan juga potensi siswa, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik ya teman-teman. Iya, betul banget Kak. Oke teman-teman, sebenarnya sistem pembelajaran baik yang dilakukan secara daring maupun luring itu memiliki sisi positif dan negatif. Tergantung bagaimana kita sebagai siswa itu menyikapinya, dan tergantung bagaimana guru dan sekolah itu mengatur strategi agar sistem pembelajaran yang dilakukan itu bisa menyenangkan dan juga produktif, sehingga kita sebagai siswa itu akan dengan mudah menerima materi yang disampaikan. Benar begitu teman-teman? Betul banget Kak. Betul banget. Baik Semada Fams, terima kasih telah menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga buat Duha dan Firdan yang Sama-sama. telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast Semada hari ini. Iya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Dadah. Bye-bye.